Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Suci dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi anekdot. Ayo, apakah kalian tahu apa itu anekdot? Atau bahkan kalian baru kali pertama ini mendengar kata anekdot? Baik, nanti akan kita bahas bersama ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas anekdot pada bagian pertama, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersiratnya. Lalu apa sih mengevaluasi? Mengevaluasi berarti berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan berdasarkan aspek struktur dan kaidah pembentuk yang ada dalam teks anekdot. Mengevaluasi bisa kita samakan ya dengan kegiatan menilai. Lalu apa sih yang akan kita evaluasi? Yang pertama yaitu struktur. Nanti kita akan mengevaluasi siapakah tokohnya, bagaimana alurnya, kemudian bagaimana latarnya. Kemudian selain struktur, kita juga akan mengevaluasi kaidah pembentuk. Nah, dalam kaidah pembentuk yang akan kita evaluasi adalah unsur kelucuannya. Jadi kita akan menemukan unsur kelucuan yang menghibur dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya, yang akan kita evaluasi adalah makna tersiratnya. Apa sebenarnya makna tersirat? Makna tersirat berarti nilai atau pelajaran yang terdapat dalam teks anekdot. Pada umumnya, makna tersirat ini berupa kritik. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran tentang apa itu teks anekdot? Jika belum begitu jelas, kita simak yang selanjutnya ya. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Pada umumnya, teks ini bersumber dari kehidupan nyata. Meskipun sumbernya dari kehidupan nyata, partisipan atau pelakunya, kemudian cerita, tempat kejadian, dan waktu dalam anekdot itu merupakan hasil rekaan atau rekayasa. Teks anekdot ini mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau orang terkenal. Seringkali yang disindir dalam teks ini adalah pejabat. Kemudian, teks anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik atau menyindir, tapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Jadi kita gunakan teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan aspirasi kita atau menyampaikan hal yang ingin kita tujukan kepada seseorang, tetapi tidak dengan cara yang kasar. Kemudian, kalau kita masih bingung dengan apa itu teks anekdot, contoh dari teks anekdot yang lisan adalah stand up comedy. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu stand up comedy. Kalau kalian pernah menonton stand up comedy atau bahkan sering ya menonton, itu berarti kalian sudah menyimak teks anekdot yang bentuknya lisan. Nah, kalau kalian amati, para komika dalam stand up itu pasti menyajikan sesuatu yang bermakna. Seringkali yang diceritakan oleh si komika itu adalah berupa sindiran. Biasanya sindiran bagi wakil rakyat atau DPR. Itulah yang dimaksud dengan teks anekdot. Kemudian, mengapa sih anekdot itu dikatakan lucu? Tapi sebelumnya, yang dimaksud lucu di sini itu tidak hanya mengundang tawa ya. Jadi lucu di sini maksudnya adalah teksnya itu berbeda, memiliki ciri khas, memiliki keunikan. Nah, mengapa teks anekdot itu lucu? Yang pertama, karena disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena.
Kemudian mengandung sindiran. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari teks anekdot. Kalau teks-teks yang lain itu digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun penjelasan tentang suatu hal atau peristiwa, kalau teks anekdot ini digunakan untuk menyampaikan makna yang tersirat. Nah, biasanya berupa sindiran atau kritikan terhadap tokoh yang terkenal ataupun tokoh masyarakat. Ini ya. Selanjutnya, nih, supaya kita lebih memahami tentang teks anekdot, silakan kalian baca dulu teks berikut. Ini juga sudah ada di buku paket ya. Silakan kalian baca dulu. Bagaimana? Sudah selesai dibaca? Apakah kalian menemukan hal yang unik atau hal yang menonjol dari teks ini? Coba kita analisis bersama ya. Teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dalam teks tersebut adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Jadi dosen itu kan pengajar ya di perguruan tinggi yang ternyata diceritakan memiliki jabatan juga sebagai pejabat atau petinggi negara. Kemudian unsur humor. Unsur humor ini merupakan bagian yang memuat kelucuan. Kira-kira di mana bagian memuat kelucuan dalam teks tersebut? Ternyata unsur humornya ada pada kalimat penutup, yaitu jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, kalau orang yang tidak tahu atau awam itu kan merasa teks ini biasa saja ya. Tapi kalau yang paham, berarti teks ini merupakan teks yang digunakan untuk menyindir. Lah, menyindir apa? Sekarang kita lihat kritiknya. Kritik yang disampaikan. Inilah, kritik itu sama dengan makna tersirat. Lalu apa kritik yang ingin disampaikan dalam teks ini? Kritikannya adalah ditujukan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatan atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Mengapa dikritik? Ya karena seharusnya ketika masa jabatan sudah habis, ya seseorang itu harus mau digantikan oleh orang lain yang menjabat. Gitu, bagaimana? Jika kalian belum paham atau ada bagian yang perlu dipertanyakan, silakan kalian catat dulu dan kemudian sampaikan di grup Telegram ya. Nah, ini tugas latihan untuk hari ini. Silakan kalian baca dan pahami teks anekdot berjudul Anak Muda dan Pengemis. Kemudian kalian lakukan analisis yang sama dengan contoh yang tadi ya. Kalian buat tabel ini, tabel analisisnya di buku tugas. Kemudian diisi dengan ini ya, kriteria yang diminta, ada masalah yang dibahas itu apa, unsur humornya apa, kemudian makna tersirat yang disampaikannya itu apa. Kalian isi. Setelah selesai, kalian kirimkan selanjutnya kalian kirimkan buktinya berupa swafoto. Jadi kalian kirimkan foto kalian, terlihat wajah dan juga catatan kalian. Jadi kalian memegang catatan ini ya, jangan lupa terlihat wajahnya. Kirimkan langsung di grup Telegram Mapel Bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.